Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk mengalami firman-Mu lebih lagi. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pegangan hidup kami. Firman-Mu adalah harapan bagi hidup kami. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, supaya kami tahu rencana-Mu dalam hidup kami tahu kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami tahu bahwa Engkau Allah adalah gembala kami yang bersama-sama dengan kami, yang ada hadir menemani dan memenuhi segala kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di antara kami. Roh-Mu ada memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman ini akan berbuah dan buah itu jadi nyata. Dan orang-orang sekitar kami dapat menyaksikan, dapat menikmati bahwa buah dari kebenaran itu sangat manis. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan khotbah dari Mazmur 23. Banyak orang sudah sering membaca Mazmur 23 ya. Bahkan saya percaya beberapa dari pendengar saat ini, Bapak, Ibu, atau saudara yang ada di sini sudah menghafal Mazmur 23. Dari sekolah minggu, remaja, youth, atau bahkan ketika dewasa muda, kita sudah sering banget membaca Mazmur 23. Tetapi yang saya perhatikan, saya menyayangkan bahwa karena terlalu sering kita membaca Mazmur 23, kita jadi suka membaca cepat. Dan pesan itu berlalu begitu saja tanpa kita mendalaminya lebih lagi. Tanpa kita punya kerinduan untuk mengalami firman Tuhan itu lebih lagi. Tanpa kita punya kerinduan untuk mengenali Tuhan lebih lagi. Mari bersama kita buka Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya mengerti bahwa sebagai orang Indonesia kita tidak terlalu familiar ya dengan figur seorang gembala yang bekerja menjaga hewan ternak. Ya, di beberapa tempat seperti pedalaman sudah umum. Tetapi bagi kita yang tinggal di kota ini sudah jarang sekali melihat gembala yang sedang menjaga kawanan ternak. Karena kebanyakan orang yang tinggal di kota bekerja di sebuah perusahaan atau membuka usaha yang bukan peternakan. Tetapi tahu nggak saudara bahwa perkataan Daud yang berisi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, adalah sebuah ungkapan kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Adalah ungkapan imannya kepada Tuhan. Karena Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat intim dengan Tuhan. Maka ia memanggil Tuhan sebagai gembalanya. Daud dengan kepercayaannya mengatakan dia gak akan pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan adalah gembalanya. Kita tahu bahwa gembala memiliki beberapa tugas, yaitu yang memimpin, yang mengarahkan, yang menemani, bahkan yang menyediakan. Dulu ketika zaman Timur Dekat kuno, sebutan gembala ini seringkali ditujukan kepada siapa? Sebutan gembala dulu sering banget ditujukan kepada raja. Karena raja yang punya tugas untuk memimpin bangsa, untuk mengarahkan rakyat, untuk hadir bersama dengan rakyat dalam segala keadaan,
dan yang menyediakan kebutuhannya rakyat. Oh, kekurangan bangsa apa nih? Kekurangan rakyat apa nih? Perlindungankah? Keamanankah? Atau pertumbuhan ekonomikah? Itu semua ada di dalam tanggung jawabnya raja sebagai pemimpin suatu bangsa. Nah, sehingga saya mau mengatakan kalimat yang Daud katakan kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, sehingga aku gak perlu yang lain. Ketika Daud memposisikan bahwa Tuhan adalah gembalanya, yang mengarahkannya, yang memimpinnya, yang menyediakan kebutuhannya, sehingga Daud gak perlu yang lain. Daud gak perlu orang lain atau hal lain atau benda lain dalam kehidupannya. Hanya butuh gembalanya. Nah, gimana dengan kita, saudara? Gimana dengan kita, Bapak dan Ibu sekalian? Bisa nggak kita mengatakan hal itu kepada Tuhan? Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Aku nggak perlu yang lain, aku nggak butuh yang lain. Sebab Engkau adalah gembalaku. Berani nggak kita untuk mengatakan itu? Bukan hanya lip service doang loh. Bukan hanya keluar dari mulut begitu saja tanpa menggunakan hati dan kesungguhan. Kenapa saya perlu tanya hal ini? Karena ternyata tidak semua orang berani mengatakan ini kepada Tuhan. Mereka berpikir, gak mungkin lah hidup ini hanya bergantung pada Tuhan. Ya perlu kerja dong, cari uang. Ya perlu temen dong, atau partner bisnis dong, supaya ada yang mensupport dan menemani. Ya, saya perlu untuk punya gelar dan jabatan. Barulah saya menjadi orang. Tunggu sebentar ya, saudara. Saya tidak bermaksud bahwa saya anti dengan pekerjaan di dunia sekuler. Saya tidak anti dengan keputusan saudara untuk memilih lajang atau untuk memilih menikah. Saya tidak anti dengan saudara untuk punya kegigihan mau ambil studi setinggi-tingginya. Saudara boleh bekerja. Saudara boleh studi tinggi. Saudara juga boleh bebas memilih untuk tetap lajang atau menikah. Selama saudara tahu tujuannya adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah dari semua hal yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu hasilkan, apakah kamu tahu bahwa hidupmu itu hanya bergantung kepada Tuhan? Bukan bergantung kepada banyaknya hartamu, bukan bergantung kepada tingginya jabatanmu, bukan bergantung kepada banyaknya pencapaian kesuksesanmu. Itu sebabnya kita perlu nih bertanya kepada diri kita setiap hari, setiap saat. Hatimu berada di mana? Hatimu berada di mana, saudara? Harapanmu kau tempatkan kepada siapa? Kepada siapakah engkau menggantungkan hidupmu? Kepada siapakah kau percayakan hidupmu? Itu sebabnya ketika membaca Mazmur 23 ayat yang pertama ini, saya cukup lama untuk merenungkan dan mendoakan ayat ini. Tuhan, apakah aku bisa yakin ya
mengatakan kalimat ini di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau adalah gembalaku, aku gak akan kekurangan apapun. Apakah aku yakin bahwa Engkau Tuhan adalah gembalaku yang menjadi sumber kehidupanku? Sehingga aku gak perlu takut kepada hal yang lain, aku gak perlu takut tentang hal-hal di masa depan, aku gak perlu takut dengan hal-hal yang membuat aku khawatir. Sebab Engkau adalah gembalaku yang memimpin aku, yang mengarahkan aku, yang menyediakan kebutuhan aku. Atau aku masih perlu hal-hal lain selain Tuhan yang menopang hidupku. Atau aku menganggap ada orang-orang yang aku butuhkan untuk menopang hidupku. Saudara perlu untuk renungkan kalimat itu. Saudara perlu untuk melihat lagi Mazmur 23 ayat pertama ini. Sampai akhirnya kita bisa yakin di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, nggak cuma asal bicara, kita bisa bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya memang belum pernah melihat tanah datar yang isinya hijau semuanya. Yang begitu luas sampai kita bisa membaringkan badan kita. Karena saya ini adalah orang yang lebih suka berdiam di rumah. Saya kurang suka untuk jalan-jalan, saudara. Jadi saya belum pernah melihat tanah datar yang begitu luas yang isinya hijau semuanya, belum. Tetapi kalau saya bayangkan, indah banget ya. Rasanya menyejukkan sekali ya. Melihat padang yang berumput hijau yang bukan hanya bisa kita nikmati lewat mata aja, tapi kita bisa baringkan badan kita dan beristirahat di sana. Daud sedang menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan yang memberikan resting place atau tempat beristirahat. Sehingga tidak hanya tubuh kita aja yang beristirahat, tetapi jiwa kita, pikiran kita, emosi kita bisa beristirahat dengan sangat tenang. Saya sempat berpikir, kenapa ya kalimat ini harus dituliskan di dalam Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Karena kita perlu waktu untuk beristirahat. Setuju? Kalau dunia mengajarkan kita apa sih? Kerja aja. Segala sesuatu harus kita lakukan dengan cepat, dengan instan. Dengan usaha yang sebesar-besarnya, dengan waktu yang secepat-cepatnya untuk menghasilkan untung yang besar. Belum lagi setiap hari kita berhadapan dengan kenyataan yang gak sesuai dengan harapan kita. Kita sedih, kecewa, marah, kesal. Tetapi saat ini saya mau katakan bahwa Tuhan, gembala kita, Dia tahu bahwa kita perlu untuk membaringkan diri supaya bisa beristirahat. Dengan spesifik tempat nih, di tempat yang tenang dan aman. Tuhan, gembala itu tahu bahwa kita perlu minum dari air yang tenang. Kita bisa haus,
dan rasa haus kita harus dipenuhi. Jadi kita saksikan Daud nih sungguh percaya ya bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang bisa membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Hanya Tuhan yang bisa membimbing kita ke air yang tenang. Selain Tuhan, mungkin kelihatannya bisa. Orang terdekat kita kelihatannya mungkin bisa membuat kita tenang. Orang tua kita mungkin kelihatannya bisa membuat kita tenang. Atau pasangan kita. Kita yakin bisa membuat diri kita tenang. Kelihatannya bisa beristirahat gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa pada akhirnya dalam suatu waktu kita sadar bahwa gak ada seorang pun yang dapat melakukan hal tersebut selain Tuhan. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud punya kepercayaan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa. Dunia menawarkan 1001 macam hiburan, apalagi sekarang ya. Sekarang sudah banyak fasilitas yang dibuat bagi manusia untuk menyalurkan stresnya. Dari aplikasi games, entertain, dating, musik, apalagi, masih banyak lagi deh. Dari awalnya kita hanya sekali-kali melakukannya, sampai sekarang rasanya kita udah kecanduan ya. Kita nggak bisa hidup tanpa aplikasi itu. Tetapi saya mau tanya, apakah benar bahwa aplikasi atau benda itu menyegarkan jiwamu? Iya, tapi aku happy kok. Ya, aku ketawa-tawa, aku tersenyum-senyum ketika pakai aplikasi itu. Aku udah gak stres lagi dong. Tapi saya mau katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita. Saya gak melarang orang main games, main aplikasi dating. Enggak. Tapi yang saya mau tekankan adalah jika kamu mencari kesegaran bagi jiwamu, bagi hatimu, dan kamu berharap bahwa semua aplikasi dan benda-benda itu dapat memuaskan kebutuhanmu, salah. Kamu sedang keliru. Karena hanya Tuhan Allah kita, Gembala kita, yang menciptakan kita, yang memimpin kita, yang bisa menyediakan kesegaran bagi jiwa kita. Ayat yang ketiga ini dikatakan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Tahu nggak saudara bahwa Tuhan yang maha besar itu masih bekerja nyata dalam hidup kita? Bahwa setiap hari, setiap saat Tuhan itu masih bekerja dalam hidup kita. Buktinya apa? Buktinya adalah Tuhan senantiasa menuntun orang yang dikasihinya. Tapi yang seringkali lupa siapa sih? Yang seringkali lupa kan kita ya. Kita melupakan bahwa tuntunan Tuhan itu masih ada. Tuntunan Tuhan itu masih nyata. Bahkan kita yang lebih sering berusaha untuk menuntun diri sendiri kan? Di jalan yang gak tahu, di waktu yang gak tahu juga. Di jalan yang arahnya kita gak tahu juga. Padahal kita bisa yakin, kita bisa saksikan, kita bisa bersabar menunggu tuntunan Tuhan itu akan dinyatakan. Kalau ada bapak, ibu atau saudara di tempat ini tiba-tiba mengalami peristiwa yang kok jalan tertutup ya? Kok kayaknya udah berusaha dengan maksimal
tetapi pintunya nggak terbuka nih. Kok kayaknya udah berusaha mati-matian, tapi kok pintu tertutup ya? Saya mau katakan, jangan kecewa dulu. Jangan kecewa dulu. Segera tanya Tuhan, segera bawa itu dalam doamu kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena aku percaya kepada tuntunanmu yang gak pernah salah dalam hidupku. Karena Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, Bapak Ibu. Saya percaya ini dan saya masih memegang hal ini. Karena inilah yang saya yakini. Inilah yang saya saksikan seumur hidup saya. Kita bisa kerjasama dengan orang lain. Kita bisa bekerja di bawah atasan kita. Kita bisa bekerja dalam suatu komunitas, dalam suatu perusahaan. Tetapi ketika kita yakini bahwa ada Tuhan yang menuntun hidup kita, dan seolah-olah, loh kok saya diberhentikan ya? Kok saya tiba-tiba seperti selesai aja di area pekerjaan saya ini, di area saya melayani sekarang. Ingat ayat ini, bahwa Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Tuhan gak pernah menuntun kita ke jalan yang membinasakan kita. Betul, kita mengalami dikecewain orang, kita mengalami ditipu orang, mengalami musibah. Kita sedih, kita marah. Tapi ingat, apakah itu membinasakan kita? Enggak kan? Justru di dalam segala krisis yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi, kita jadi belajar tentang apa sih? Kita jadi belajar tentang Tuhan kan? Justru kita semakin mengenal Tuhan kan? Kita belajar bahwa hidup di dunia ini tuh sementara. Sehingga kita gak bisa gantungan hidup kita terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di bawah kolong langit adalah kesia-siaan. Betul, kita mengalami kerugian, kesakitan, kejatuhan. Tapi gak pernah saya lihat Tuhan binasakan orang yang dikasihinya. Kita sedih karena kita tadinya punya begitu banyak harta, lalu tiba-tiba harta itu hilang begitu saja. Tetapi kita gak sadar bahwa kita sudah bergantung pada harta kita. Kita kecewa. Kenapa orang terdekat menyakiti kita, mengecewakan kita. Tetapi kita gak sadar bahwa kita sudah terlalu bergantung kepada orang-orang terdekat kita. Jadi saya mau katakan, betapa baiknya Tuhan ya, yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita sadari, yang sudah mengambil alih hidup kita. Ingat, Tuhan memimpin kita. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Supaya akhirnya kita dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya akhirnya kita dapat memuji Tuhan. Supaya akhirnya kita dapat menyebarkan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Alami ini saudara, alami ini. Jangan biarkan perkataan ini hanya lewat begitu saja, tapi ayo rindu untuk mengalami hal ini. Karena saya mau katakan bahwa pengalaman ini tuh mengubahkan hidup saya. Dan saya rindu setiap saudara, bapak dan ibu yang mendengarkan hal ini juga rindu untuk mengalami kemerdekaan. Untuk mengalami keyakinan penuh bahwa Tuhan yang pegang hidup kita. Bahwa Tuhan yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Karena Dia Tuhan yang bisa kita percayai. Yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang tidak akan pernah membinasakan kita. Dia Tuhan adalah gembala kita. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
Siapa yang berani mengatakan kalimat ini di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati? Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau gembalaku yang besertaku. Kok kedengarannya kayak perkataan orang gila ya? Loh emang iya? Kenapa? Karena orang percaya hidup karena iman. Orang percaya melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Dunia memang akan menertawakan dan menganggap kita gila. Kok hidup digantungkan pada Allah yang kelihatannya aja enggak ya? Tetapi ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Jika saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, maka kamu pasti percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kamu kenal Tuhanmu, kenal pribadi Tuhanmu itu, meskipun kamu gak melihat Tuhan secara kasat mata, karena ya gak ada seorang manusia juga yang dapat melihat Tuhan, karena Tuhan itu begitu kudus dan mulia. Tetapi kamu akan tetap mempercayai Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, bukan berarti kita gak pernah melalui lembah kekelaman. Itu kan yang orang Kristen sering salah pahami. Mereka kira menjadi orang Kristen berarti hidupnya akan selalu ada di puncak gunung. Hidupnya selalu akan baik-baik aja. Hidupnya akan selalu nyaman-nyaman aja. Semuanya baik, semuanya tenang. Kan enggak. Makanya Daud aja bisa bicara bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi Daud percaya bahwa ya kalaupun aku berjalan sekarang melalui lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Bukan karena Daud adalah orang yang pintar. Bukan karena Daud adalah orang yang penuh dengan perhitungan. Bukan karena Daud memiliki orang-orang yang banyak mengikuti dia yang akan membuat dirinya aman. Bukan. Tetapi Daud tidak takut bahaya sebab Tuhan gembalanya beserta dengannya. Kita nggak perlu takut berjalan dalam kegelapan. Kita nggak perlu takut akan bahaya. Kita nggak perlu takut menghadapi apapun. Karena ada Tuhan, gembala kita yang bersama dengan kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memiliki langit dan bumi adalah Tuhan yang sama yang bersama dengan kamu, saudara. Jadi, apapun bisa terjadi kok. Hal seburuk apapun bisa terjadi. Tetapi, kamu tidak takut karena ada Tuhan di atas segala Tuhan yang bersama dengan kamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Tuhan sanggup kok menggagalkan rencana iblis. Tuhan sanggup mengadakan mujizat yang kamu butuhkan saat ini. Tuhan bisa. Tetapi Tuhan yang sama yang ada bersama dengan kita juga ketika melalui lembah kekelaman. Menarik ya. Tuhan yang mengadakan mujizat, tetapi Tuhan yang sama juga yang menemani kita ketika kita melewati lembah kekelaman. Maksudnya adalah ketika mujizat tidak terjadi, ketika jawaban doa belum nyata dalam hidup kita, tetapi ada Tuhan yang menemani kita. Saya saksikan bahwa ketika saya membutuhkan suatu jawaban doa, ketika saya sedang bergumul dengan sangat berat tahun lalu, dan saya melihat bahwa memang Tuhan tidak melakukan hal-hal yang besar
yang langsung signifikan seperti melakukan perubahan dalam hidup saya gitu ya. Tuhan nggak langsung kayak membukakan pintu-pintu yang selama ini saya doakan gitu, tidak. Tetapi yang saya saksikan adalah Tuhan bersama dengan saya, menemani saya melalui lembah kekelaman. Ya saya nggak tahu tuh ujungnya di mana. Saya nggak tahu ujungnya kapan selesainya di mana dan bagaimana keadaan saya nggak tahu. Tapi saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya bisa katakan, saya mensyukuri kesetiaan Tuhan yang tanpa syarat. Kesempatan Tuhan yang tiada habisnya menemani saya ketika saya berada di lembah kekelaman. Tuhan yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan yang membimbing kita ke air yang tenang adalah Tuhan yang sama, yang bersama dengan kita menghadapi lembah kekelaman. Alami saudara, alami Tuhan. Mau itu di padang yang berumput hijau, ataupun itu di lembah kekelaman, alami Tuhan. Saksikan kesetiaan Tuhan. Saksikan itu. Dan lihat kamu akan semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Orang mungkin bisa menceritakan kesaksian Tuhan tentang hidupnya. Kesaksian Tuhan tentang banyaknya kesetiaan yang udah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Tetapi apabila saudara mengalami itu sendiri, dampaknya luar biasa saudara. Karena saudara yang mengalami, saudara yang menyaksikan, saudara yang mengalami sendiri dengan hati, pikiran, jiwa, fisik saudara. Kesaksian orang lain bagus, tetapi lebih bagus lagi saudara yang mengalaminya sendiri. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenapa ya Daud menulis gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku? Saya sempat berpikir. Karena seorang gembala memiliki alat ya untuk mengarahkan domba-dombanya. Jadi biasanya gada dan tongkat digunakan untuk melindungi dan mendisiplinkan domba. Itu sebabnya tadi saya bilang bahwa perbuatan Tuhan tuh gak pernah membinasakan kita. Tetapi perbuatan Tuhan dinyatakan untuk melindungi kita dan mendisiplinkan kita. Saya bacakan 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Selanjutnya saya mau baca Mazmur 89 ayat 31-34. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Jadi benar, firman Tuhan sendiri yang mengatakan saudara. Saudara baca. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan akan membalaskan pelanggaran kita. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah dijauhkan dalam hidup kita. Bapa yang baik, orang tua yang baik yang mengasihi anaknya pasti akan mendisiplinkan anaknya untuk kebaikan anaknya. Betul? Betul Bapak Ibu yang ada di tempat ini? Justru karena mengasihi anaknya, orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka rela mendisiplinkan anaknya supaya ke depan hidupnya benar, ke depan hidupnya lebih kuat. Walaupun orang tua dalam hati menangis ya, harus melakukan disiplin terhadap anaknya.
Tetapi bandingkan dengan bapa yang buruk, orang tua yang buruk. Justru mereka akan membiarkan anaknya ketika anaknya salah. Mereka akan tutup mata ketika anaknya salah. Nah, jadi lihat mana yang lebih baik. Pendisiplinan dan perlindungan Tuhan jadi kekuatan bagi kita. Pendisiplinan dan perlindungan Tuhan jadi pegangan bagi kita. Bahwa ternyata apa yang diperbuat Allah itu baik. Apa yang diperbuat Tuhan yang adalah gembala kita adalah baik. Untuk kebaikan kita, untuk kedamaian kita, untuk diri kita dibentuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ketika saya cari tahu, dulu di zaman Timur Dekat kuno, ada sebuah budaya ramah tamah, ya. Jadi budaya ramah tamah itu ternyata bukan hanya sekedar memberi makan bagi tamu yang datang. Tetapi ada hal yang menarik nih. Apa sih hal yang menarik itu? Sang tuan rumah juga bertanggung jawab untuk menjaga tamunya. Tuan rumah punya tanggung jawab untuk melindungi tamunya. Itu sebabnya Daud mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Karena Daud memposisikan dirinya sebagai tamu. Sedangkan Tuhan diposisikan sebagai tuan rumah. Maka Daud sedang menikmati perlindungan Tuhan. Jadi Daud bisa makan dengan aman di hadapan musuhnya. Yang saya mau katakan, saudara, kita bisa tetap berhadap-hadapan dengan musuh kita. Ya, dia mungkin nggak pergi-pergi tuh dari hadapan kita. Tetapi kita bisa aman karena Tuhan yang bersama dengan kita, yang menjaga kita. Dan kita bisa menikmati perlindungan Tuhan meskipun musuhmu, si iblis itu, ada di hadapanmu. Ya, meskipun musuhmu si iblis itu nggak pergi-pergi tuh dari pandangan kamu. Kita bisa menikmati perlindungan Tuhan. Sehingga iblis tidak akan bisa menyentuh tubuh kita. Tidak akan bisa menyentuh jiwa kita. Karena ada Tuhan yang memberikan perlindungan bagi domba-dombanya. Tuhan yang adalah gembala kita memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dikasihinya. Daud juga mengatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak sampai pialaku penuh melimpah. Jadi kembali kepada budaya ramah tamah tadi, ketika seorang tamu masuk ke dalam sebuah rumah, biasanya sang tuan rumah akan mengurapi kepala tamu dengan minyak untuk mereka bisa makan. Dan Daud percaya bahwa Allah itu bermurah hati, menyediakan bahkan mencukupi jauh dari apa yang ia butuhkan. Pialanya bukan hanya dibuat penuh, tetapi pialanya dibuat sampai melimpah. Dan ini adalah bukti kepercayaan Daud kepada Tuhan. Tuhan bisa kok penuhi, bahkan membuat melimpah semua kebutuhan kita.
sehingga hati kita bisa bersukacita. Hati kita bisa penuh dengan sejahtera karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, yang menuntun kita ke air yang tenang, yang bersamanya kita bisa melalui lembah kekelaman, adalah Tuhan yang melindunginya, dan Tuhan yang sama ia mengurapi dan mencukupi kebutuhannya sampai melimpah. Inilah Tuhan kita, saudara. Ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan mengadakan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita, Tuhan gak pernah lakukan dengan setengah-setengah. Ya, Tuhan gak pernah lakukan dengan porsi yang sedikit-sedikit, enggak. Coba kita lihat dari ayat yang pertama. Tuhan penuhi segala kebutuhan kita. Baik yang itu pernah terungkapkan, terucapkan, atau bahkan itu yang belum pernah kita ucapkan di depan Tuhan. Tuhan ada untuk melindungi dan mengurapi dan mencukupi kebutuhan kita sampai melimpah. Amin. Selanjutnya ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Sehingga buat apa kita takut akan masa depan? Bagi Bapak, Ibu yang ada mendengarkan khotbah ini, saya mau tanya lagi, buat apa kita takut akan masa depan? Saudara, anak-anak muda, saya mau tanya pertanyaan yang sama. Buat apa sih kamu takut akan masa depan kamu? Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau dahulu aja kita bisa ingat, kita bisa kok melalui segala hal bersama dengan Tuhan. Maka saat ini juga kamu bisa melalui segala hal bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya di masa yang akan datang, saya juga akan tetap bisa melalui segala hal asalkan bersama dengan Tuhan. Jadi, marilah kita berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Marilah kita menikmati pribadi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ingat deh, Tuhan tuh gak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan gak pernah sedetik pun melupakan kita. Yang kita bisa saksikan dari hidup kita apa sih? Hanya kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu ada bagi kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, nyatalah sekarang bahwa Engkau adalah gembala kami. Sehingga kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Engkau adalah Allah yang memimpin kami, yang mengarahkan kami, yang menuntun kami di jalan yang benar, yang memberikan kami ketenangan, kedamaian, yang memuaskan setiap kehausan kami, yang setia menemani kami melewati lembah kekelaman. Itu sebabnya kami gak perlu takut akan apapun dalam kehidupan kami. Kami gak perlu takut akan masa depan. Kami gak perlu takut akan teror. Kami gak perlu takut akan bahaya yang direncanakan orang, atau mungkin bahaya yang bisa aja terjadi. Karena kami tahu bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada bersama dengan kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang gak bisa kami pahami, gak bisa kami reka. Karena Engkau Allah yang begitu ajaib, Engkau Allah yang begitu kudus, Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami, yang begitu mengasihi kami, yang punya langit dan bumi, tetapi Engkau setia dan Engkau bermurah hati
untuk melindungi dan mencukupi segala kebutuhan kami sampai melimpah. Kami pegang ini Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala kami nggak akan pernah kekurangan. Kami mau percaya firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu adalah kekuatan dan harapan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk dalam segala hal kami bisa mengenal Engkau, kami bisa mengalami Engkau, kami bisa menyaksikan bahwa Engkau nyata, Engkau berkarya dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa memberikan kesaksian Tuhan, yang bisa membuat banyak orang datang kepadamu dan memuliakan Engkau, karena Engkau nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tahu segala kebutuhan kami, Allah yang tahu kerinduan hati kami, Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami. Dan firman-Mu juga yang menghajar kami. Untuk kami tersadar dan melakukan yang benar. Untuk kami mengingat dan senantiasa bergantung hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau ada untuk memberkati setiap Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang-orang yang mendengarkan khotbah ini. Kau ada senantiasa memberikan mereka hikmat dan pengertian, sehingga mereka juga bisa mengalami firman-Mu dan mereka dapat melihat ada buah yang manis ketika mereka melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus